Selamat pagi. Oh, Jess, ini ada komen dari 0571 ini. Ya, 0571 punya komen bagus banget. Ya, saya nggak berani bahas total ya, karena nanti bermasalah. Banyak yang nggak suka pasti. Ya, adik saya habis ope up, ope r a ra as isi rasi itu adik saya habis itu teutu omo geaga an ana es tidak mau melanjutkan. Ini keputusan yang bagus karena kamu lanjutkan tidak ada gunanya juga, karena ketika kamu lanjutkan untuk arasi pasti 3 tahun kemudian kumat lagi. Karena itu tidak ada obatnya. Ya pasti 3 tahun, 5 tahun kemudian kumat lagi. Arasi lagi pasti. Nggak mungkin enggak. Itu kalau kamu mau dengar saya. Kalau enggak kan itu urusanmu. Ya. Tidak mau melanjutkan ke omo lagi. Sekarang ikhtiar. Apa ini? Dengan racikan makcin. Nah, ini keputusan yang sangat luar biasa. Kamu harus paham, Jess. Ini keputusan ini yang luar biasa. Minum racikan makcin setiap pagi bangun tidur. Itu saat asam lambungnya minus. Itu sangat top banget. Nah, kalau sudah model kayak begini, ya, keagaan anak es ini harus suka nggak suka. Kamu harus minum yang namanya ini. Probiotik. Ada 200 CFU. Kamu pilih yang di atas 200 CFU-nya. Strain-nya di atas 34 strain-nya. Terus kemudian kamu juga harus minum ini. D3K2. Harus supplementation-nya. Terus kemudian kamu harus minum ini. MCT oil. Ini MCT oil harus minum. Nah, ini saya kemarin baru beli nih. Ini baru beli, habis yang kemarin, ya. Terus sama Royal Jelly. Royal Jelly ada sama Vira. Itu suplemen yang harus kamu konsumsi setiap pagi bangun tidur. Tidak sarapan, tidak makan. Ya, setiap pagi bangun tidur. Nah, kemudian makan telur rebus, nah, ciami. Dan sayuran, sayurannya skip. Karena yang dibutuhkan sayuran sudah ada di dalam ini. Sudah ada di dalam telur, sudah ada di dalam suplemen. Jadi tidak perlu sayurannya skip aja. Kalau mau makan sayuran, saya anjurkan sayurannya sayuran yang tidak berwarna hijau. Kalau mau makan sayuran, kalau tidak apa-apa. Sesekali tak kasih sate kambing. Nah, sate kambing ini dilema, Jess. Sate kambing itu dilema. Kenapa dilema? Karena sate kambing ada kecapnya. Nah, bagaimana caranya kamu makan sate, entah itu sate kambing, sate ayam, sate sapi, sate kuda, sate ular, sate apapun, tapi menghindari kecap. 3 bulan saja, 3 bulan saja. Ya, setelah itu kamu bisa cocol-cocol, enggak apa-apa. 3 bulan saja, full. Kamu singkirkan yang namanya bumbu. Kamu singkirkan yang namanya bumbu. Jadi makan yang paling aman ya telur rebus. Itu yang paling aman. Ya, kenapa kok harus disingkirkan, Pak? Karena selmu lagi bermasalah. Ya, nah yang berhubungan dengan tepung, yang berhubungan dengan gula, yang berhubungan dengan glukosa, yang berhubungan dengan sakrosa, yang berhubungan dengan fruktosa, itu makanannya sel yang rusak ini. Makanya disingkirkan. Matiin selmu dengan cara dimakan sama selmu sendiri. Nah, itu yang disebut namanya autophagy. Kalau lebih mahal lagi namanya stem cell. Nah, dengan cara yang saya sampaikan ini, kamu bisa mendapatkan stem cellmu sendiri. Ya, Jess, yang namanya OBAT, kamu suka apa tidak? Kalau kamu tanya sama conventional medicine, mereka nggak ngerti loh apa yang mereka berikan itu. Itu hanya berhubungan dengan diagnosa yang mereka pelajari selama sekian tahun dan kemudian kasih obat ini, gitu. Mereka mendiagnosa, kasih obat ini, gitu. Nah, cara kerja obat itu kalau ditanya mereka nggak tahu.
Contoh yang paling gampang, kenapa harus minum paracetamol? Mereka nggak tahu itu. Ya, walaupun di dalam kuliah kedokteran diajarin, tapi mereka nggak pernah tahu. Loh, kenapa kok harus dikasih paracetamol? Ya, karena memang peraturannya kayak begitu. Sedangkan paracetamol itulah yang mematikan, yang menghambat protein-protein yang kamu makan itu. Makanya kenapa orang-orang kalau penyakit tiba, sakit tiba, terus kemudian diobati, yang dihantam pertama kali lambung. Dinetralisir itu lambungnya itu. Nah, itu yang membuat kamu akan terfarmasi seumur hidupmu dengan cara seperti itu gitu. Kalau saya nggak mau. Saya lebih baik biarin aja, antepin aja, nanti dia sembuh sendiri. Dengan cara apa ya? Nggak makan. Saya makan yang berprotein tinggi. Nah, selmu akan aktif dan selmu akan mengerjakan pekerjaannya. Apa itu? Sel akan meregenerasi dirinya sendiri dengan cara dia memakan sel yang rusak itu. Nah, caranya seperti itu. Ini keputusan yang susah loh, keputusan yang luar biasa ini. Ya, dan tidak biasa untuk dilakukan karena orang punya intimidasi dari luar banyak banget. Apalagi tetangganya, saudaranya pasti akan bilang, hati-hati loh, saudaraku dulu begini, tetanggaku dulu begini. Yang pokoknya kamu nggak bisa kenal, belas kasihan muncul dari sekelilingmu, akan memberikan dampak yang membuat kamu bisa menjadi anxiety, tambahan intimidasi yang membuat kamu bisa gagal sembuh. Ya, kalau kamu ketemu sama yang rohani nanti diruqyah. Kalau ketemu sama yang ndak rohani, nanti kamu ditakut-takuti. Ya, kalau kamu ketemu sama yang suka ngobat-ngobati, kamu akan diobati semakin banyak obatnya nanti. Karena obat yang akan kamu diinputkan ke kamu pasti akan membuat kamu komplikasi. Ujung-ujungnya seperti itu. Ingat loh, yang namanya penyakit sel itu tidak ada obatnya. Tumor tidak ada obatnya, kanker tidak ada obatnya. Ya, miom tidak ada obatnya. Ujung-ujungnya kamu diradiasi. Ujung-ujungnya kamu dioperasi. Ujung-ujungnya ke sana. Dan kemudian setelah dioperasi sembuh sebentar, kumat lagi. Nggak mungkin tidak, 3 tahun pasti kumat lagi. 3 tahun, 5 tahun pasti kamu kena lagi. Ya, karena apa? Setahun itu, 2 tahun itu kamu obatin terus kan. Begitu kamu kena lagi, pasti akan komplikasi lagi yang lain. Kena penyakit yang lain, gagal ginjalnya rusak. Karena apa? Ya obat itu. Ingat, obat itu bukan nutrisi. Nutrisi itu makanan. Nah, kamu mau menutrisi tubuhmu atau mengobati tubuhmu, pilihannya ada di tanganmu sendiri. Kalau kamu ketemu sama saya, yang saya sarankan adalah menutrisi tubuhmu. Apa itu nutrisi, Pak? Ada 2 yang dibutuhkan tubuhmu. 1 mikronutrisi, 2 makronutrisi. Mikronutrisi itu mau tidak mau. Suplemen. Ini mikronutrisi. Ya. Ini mikronutrisi. Racikan Makcin ini mikronutrisi. Ya. Itu mineral, vitamin, itu mikronutrisi. Terus makronutrisi, telur, ikan, daging, seafood. Itu adalah asam amino dan asam lemak serta karbohidrat. Yang seringkali 2-nya diabaikan, 1-nya dijojol. Terus-terusan pagi siang malam, pokoknya yang ketiga ini. Apa itu? Karbo, gula, sakrosa, fruktosa, serat. Ini aja yang diandalin. Nah, 2-nya ini diabaikan. Padahal makanan selnya adalah ini, yaitu asam amino sama asam lemak. Dari mana itu? Telur, ikan, daging, seafood. Dan kalau itu dipecah, tahu tempe ya termasuk. Kalau itu dimakan, maka itu sudah dipecah nantinya dengan enzim tubuhmu menjadi yang namanya glukosa atau karbohidrat. Tapi kamu abaikan selama ini. Yang diasupkan, minuman berenergi, tepung, mie, jajanan, gula-gulaan, nasi, penggantinya, semuanya. Karena dikasih tahu kalau enggak makan itu lemes. Enggak, Jess. Tidak ada lemes. Saya 1 hari makan cuma 1 kali. Enggak ada lemes-lemesnya. Sehat iya. Nah, nih komennya. Nah, monggo dipecah sendiri apa yang saya sampaikan, berkah buat Anda.